Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usyini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna astaqal hadits kitabullah wa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, terutama bagi orang-orang yang mengerjakan puasa. Salah satu doa la turat, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Al-musafir as-shaim hatta yuftira, doaul walid ala waladihi, doanya orang yang musafir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doanya orang tua terhadap anak. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentunya kita manfaatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini, untuk salah satunya adalah memperbanyak doa. Dan doa adalah ibadah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dalam redaksi yang lain dari Imam Tirmidzi, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Dalam arti orang ketika berdoa dia bisa konsentrasi, bisa khusyuk, karena dia menyadari, meyakini bahwasanya dia berdoa meminta untuk dirinya sendiri. Tapi yang perlu kita tahu bahwasanya seluruh ibadah pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri, karena Allah pada dasarnya tidak membutuhkan sama sekali ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan ibadah sebagai bekal kelak nanti di hari kiamat nanti. Summa ta'ala, kemudian Rasulullah membaca surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkan. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Ghafir ayat 60 Allah berjanji bahwasanya Allah akan mengabulkan doa setiap orang muslim. Tapi kapan doa itu dikabulkan itu hak prerogatif Allah. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li akhadikum malam ya'jal,
Qalu wa ma istijal ya Rasulullah. Setiap dari kamu doanya pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa di dalam berdoa? Qala qad da'autu wa la yustajabu li. Seorang mengatakan, aku telah banyak berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Maka kita tidak boleh merasa bahwasanya doa kita belum atau tidak dikabulkan oleh Allah, karena sekali lagi doa, mengabulkan doa adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu kapan doa itu dikabulkan, tetapi minimal doa itu ada 3 opsi dikabulkannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disahihkan oleh Syekh Nasir Albani, yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa yang mana pada doanya tidak mengandung unsur dosa, bukan berdoa yang kaitannya dengan perbuatan yang dosa yang dilarang. Umpamanya, ya Allah, aku berjudi, menangkanlah aku dalam judi, maka ini dosa, tidak boleh. Ya Allah, aku mencuri, selamatkanlah agar aku tidak ditangkap dalam mencuri. Nah, ini doa yang mengandung unsur dosa berarti. Wala qati'atu rahim, dan doanya tidak menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Maka a'tahullahu biha biihda thalasin, maka dengannya Allah akan memberikan padanya 3 opsi, ada 3 pilihan, ada 3 ketetapan yang akan diberikan oleh Allah. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, Allah akan menyegerakan terkabulkannya doa. Itu ajjalalahu, disegerakan dikabulkannya doa. Dikabulkannya doa biasanya adalah doanya orang-orang yang solih, doa orang tua kepada anak. Maka jangan sekali-kali berdoa tidak baik kepada anak. Ini sangat berbahaya. Banyak kisah ketika orang tua berdoa kepada anak, terutama doa yang buruk, maka akan cepat terjadi. Maka jangan sekali-kali orang tua berdoa yang buruk terhadap anak, karena itu adalah salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Bagi orang-orang yang solih tentu, karena mereka begitu dekat kepada Allah, ibadahnya sangat khusyuk, maka sangat wajar ketika Allah segera mengabulkan doanya. Dalam sebuah riwayat yang agak panjang, saya hanya hafal akhirnya saja. Rasulullah menceritakan ada seseorang yang safar, padahal safar tadi termasuk salah satu yang doanya mustajab. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi wa mat'amuhu haramun, tetapi makanannya haram, wa masyrabuhu haramun, demikian juga minumannya haram, wa malbathuhu haramun, demikian juga pakaian yang ia pakai haram, wa hudhiya bil haram, demikian juga bekal yang ia bawa adalah sesuatu yang haram. Fa anna ayyustajaba lahu, bagaimana doanya mau dikabulkan kalau semuanya berasal dari yang haram? Nah, maka perbuatan maksiat adalah salah satu penghalang terkabulnya doa. Juga makanan yang haram, pakaian yang haram, apapun yang haram adalah penghalang terkabulkannya suatu doa. Maka ketika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, tinggalkan maksiat, tinggalkan yang haram. Kemudian opsi yang kedua, ayat takhiralaha lahu fil akhirah, Allah akan menyimpan doanya nanti untuk diberikan di akhirat, di hari kiamat. Tidak diberikan di dunia, tapi nanti diberikan di akhirat. Nanti mungkin doanya terlalu besar, terlalu gede, yang ketika diberikan di dunia
dia malah menjadi orang yang ingkar. Banyak kisah ketika miskin dia orang yang tekun beribadah, tapi ketika kaya ia sibuk dengan kekayaannya. Kisah yang populer dalam kisah sahabat Sa'labah. Konon juga awalnya adalah orang yang miskin. Kemudian dia meminta kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi orang yang kaya. Akhirnya dia juga menjadi kaya, tapi dengan kekayaannya dia menjadi orang yang sombong. Ketika miskin dia orang yang ahli ibadah, tetapi ketika kaya menjadi orang yang lalai sampai dia akhirnya kufur kepada Allah. Nah, maka kita tidak tahu. Maka prinsipnya kita memperbanyak doa. Kapan dikabulkannya doa adalah hak Allah. Kapan Allah akan mengabulkan doa, nah kita tidak tahu. Nah, mungkin tadi doa kita belum dikabulkan karena Allah menyimpannya, nanti akan diberikan pada hari kiamat nanti. Kemudian opsi yang ketiga, ayasrifa biha bisu'in mislihi. Dengan doa itu Allah akan menghindarkan dari suatu musibah yang seharusnya menimpa. Takdir kita mungkin pada hari itu kita mendapatkan sesuatu musibah, tetapi karena kita orang yang banyak berdoa, maka Allah menghindarkan dari suatu musibah yang seharusnya menimpa kita. Karena pada dasarnya takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah yang kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah berusaha, berdoa dan berdoa. Takdir buruk yang seharusnya menimpa kita, dengan banyak doa, maka insya Allah janji Allah akan menghindarkan takdir buruk yang seharusnya menimpa kita. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari satu musibah yang datangnya sekonyong-konyong, yang datangnya tiba-tiba, yang Rasulullah menganjurkannya dibaca di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Yang ini juga termasuk doa makturat, doa pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, ini adalah salah satu doa. Nah, dengan kita membaca itu di pagi hari, maka selama sehari itu insya Allah kita akan terhindar. Barang siapa yang membacanya di sore hari, di awal malam, maka malam itu juga dia akan terhindar dari satu musibah yang datangnya tiba-tiba. Nah, kita sekali lagi kita tidak tahu kapan itu musibah yang datang. Nah, maka doa-doa inilah salah satu yang menghindarkan kita dari musibah yang datangnya tiba-tiba, yang kita memang tidak pernah tahu kapan datangnya musibah itu. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka mendengar sabda Nabi tadi, para sahabat pun menimpali, idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan memperbanyak doa. Maka Rasulullah pun menjawab, aksir Allahu akbar, perbanyaklah doa sebanyak-banyaknya. Allah lebih banyak lagi perbendaharaannya yang tidak pernah habis untuk mengabulkan doa para hambanya. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang agak terlewat di doa. Doa memang salah satu yang bisa menyebabkan qadha atau takdir yang seharusnya menimpa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah yang bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, qadha, ketentuan dari Allah, kecuali doa. Nanti dengan kita banyak berdoa, maka takdir-takdir yang buruk yang seharusnya menimpa akan terhindar. Wala yazidul umur illal bir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali banyak berbuat kebajikan. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka sekali lagi, bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, banyak amal-amal saleh yang dianjurkan. Salah satunya adalah berdoa, karena pada bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka marilah kita memperbanyak doa. Doa dalam arti kita meminta secara langsung, astagfirullah, minta. Tetapi doa juga dalam arti zikir.
Zikir itu juga doa, ya. Cuma tidak langsung meminta, tetapi dengan zikir-zikir itu Allah memberi keutamaan, ya. Salah satunya adalah tasbih, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih fil yaum mi'ata marrah khuttat lahu khotoyahu wa in kanat misla yabadil bahr." Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, zikir yang pendek singkat, kita semua sudah insyaallah semuanya sudah hafal. Subhanallah wa bihamdih fil yaum, dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali, maka khuttat, dihapuslah khotoyahu, dosa-dosanya, wa ingkanat, meskipun misla yabadil bahar, dosanya sebanyak buih di laut. Membaca subhanallah wa bihamdih tidak sampai 10 menit insya Allah selesai. Nah, maka marilah kita memperbanyak doa, zikir, sekali lagi terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kita bisa mengambil ibrah dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayuhan nas i'lamu anna Allah shalla ala nabi takrima wa bata'a bi nafsihi ta'lima faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wala dzikrullahi akbar.